A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nur Haulahaddin, SE MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Mikroekonomi Syariah, dan teman-temanku semua yang kami banggakan. Di sini saya selaku moderator akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi yang akan kelompok kami sampaikan. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai struktur pasar dalam Islam. Dan izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 8, yaitu saya sendiri Muhammad Kitfirul Aziz, kemudian ada Silma Dewi Aninda, dan yang terakhir ada Zania Putri. Oke, beranjak kepada materi. Mari kita simak materi yang akan dibacakan oleh para pemateri. Di sini saya akan menjelaskan slide pertama, yaitu tentang pengertian struktur pasar dalam Islam. Struktur pasar yang Islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga secara adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen. Terkait dengan surplus konsumen dan surplus produsen, struktur pasar dalam hal Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Slide selanjutnya adalah tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi. Jadi, pasar persaingan sempurna ini adalah pasar di mana antara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga atau hanya sebagai price taker. Dan harga yang ada di pasar ini merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna apabila jumlah penjual produk yang identik banyak, barang yang dijual perbelikan homogen, seorang penjual secara individu tidak dapat mempengaruhi pasar. Dan selanjutnya adalah tentang ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak pembeli dan penjual, namun mereka tidak dapat mempengaruhi harga. Dan kedua, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Yang ketiga, adanya kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluarnya pasar. Dan keempat, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah atau perfect information. Dan yang terakhir, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Baik, selanjutnya kita akan membahas kebaikan dan keburukan dari pasar persaingan sempurna. Kita akan bahas terlebih dahulu dari kebaikan pasar persaingan sempurna ini, di mana dalam pasar persaingan sempurna tentunya para produsen ini memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi, yaitu kebebasan untuk memilih apa, yaitu memilih keluar ataupun masuk sebuah pasar dengan mudah. Nah, di mana apabila produsen ini mengalami kerugian, produsen dapat saja keluar dari pasar tersebut dan akan kembali lagi apabila produsen tersebut merasa akan mendapatkan keuntungan dari barang yang dijualnya. Agar produsen dapat memaksimumkan keuntungan dari barang yang dijualnya, maka produsen harus menggunakan sumber daya alam yang sudah ada dengan seefisien mungkin. Nah, itu kebaikan dari pasar persaingan sempurna. Namun adapun kebalikannya, itu keburukan dari pasar persaingan sempurna, tidak ada terjadinya dorongan untuk melakukan inovasi. Kenapa? Karena sifatnya price taker atau menerima sebuah harga. Maksudnya adalah dalam pasar persaingan sempurna, semua produsen itu harus menerima harga yang sudah ditetapkan, sehingga sebaik apapun sebuah produsen ini mengefisiensikan usahanya untuk menekan harga dari penjualan produknya, itu akan tetap percuma. Oleh sebab itu, produsen tidak mendorong atau tidak terdorong untuk menciptakan sebuah inovasi baru dalam produknya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas pasar persaingan tidak sempurna. Tadi pasar persaingan sempurna, sekarang pasar persaingan tidak sempurna. Apa itu pasar persaingan tidak sempurna? Pasar persaingan tidak sempurna merupakan sebuah struktur pasar dalam ekonomi atau dalam ilmu ekonomi, di mana sistem ini di dalamnya penjual lebih memiliki kuasa yang sangat-sangat yang sangat-sangat leluasa untuk menentukan sebuah harga.
Sebab dikarenakan jumlah penjual yang ada atau pedagang yang ada itu lebih sedikit ketimbang dari pembeli. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna yaitu pertama, dalam pasar ini terdapat sekali penjual dan banyak pembeli. Artinya sedikit menjual, sedikit yang menjual atau sedikitnya produsen, tapi banyak sekali dari pembelinya. Kemudian ciri-ciri selanjutnya di mana masing-masing penjual itu dapat bersatu atau berkelompok untuk menguasai pasar tersebut karena sangat sedikit produsen atau penjual yang ada dalam pasar tersebut. Makanya mereka bisa bersatu untuk menentukan harga atau menguasai sebuah pasar. Selanjutnya ciri-cirinya pembeli tidak bisa menentukan pilihannya. Karena apa? Karena sedikit sekali penjual yang ada dalam pasar tersebut. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu pasar monopoli. Suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Jadi pasar monopoli adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana perusahaan monopoli dapat mengendalikan harga secara utuh tanpa adanya persaingan dengan perusahaan lainnya. Dalam pasar monopoli, penjual disebut sebagai penentu harga atau price maker. Yang kedua yaitu pasar oligopoli, di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi jelas dalam pasar tersebut terdapat ketergantungan antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Maksudnya, apabila perusahaan satu menurunkan harga produksinya dan perusahaan yang lain tidak menurunkan harga produksinya, maka perusahaan yang tidak menurunkan harga cenderung akan kehilangan pelanggan. Yang ketiga yaitu pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar di mana dalam pasar tersebut terdapat banyak perusahaan yang menghasilkan produk yang bersifatnya heterogen atau berbeda. Tetapi dalam waktu dekat pasar ini mempunyai barang pengganti. Pasar monopolistik adalah pasar yang sering kita jumpai di masyarakat. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Pada persaingan sempurna, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam proses pembentukan harga. Pemerintah hanya mempunyai peran dalam penetapan pajak, menetapkan harga eceran tertinggi atau terendah konsumen, dan pengawasan. Artinya, pemerintah berperan mengawasi pasar persaingan sempurna agar tidak terjadinya monopoli. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam persaingan tidak sempurna, yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki sistem pasar, sehingga dapat beroperasi dengan lebih ideal, yaitu dapat mengembangkan ekonomi pada waktu yang sama, meningkatkan kemakmuran untuk seluruh masyarakat. Cukup sekian dari saya, kembali ke moderator. Oke, masuk ke dalam inti yaitu kesimpulan. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi-materi yang telah dijelaskan oleh pemateri. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari masalah-masalah atau materi-materi yang sudah dijelaskan yaitu antara lain bahwasannya Islam itu menginginkan sebuah pasar, menciptakan sebuah pasar di mana pasar ini tingkat harganya adil. Adil dalam hal ini yaitu tidak merugikan konsumen ataupun tidak merugikan produsen terkait dengan surplus produsen ataupun surplus konsumen. Nah, dan persaingan pasar sempurna dijelaskan bahwasannya pasar yang dimana antara penjual dan pembeli itu tidak dapat mempengaruhi harga atau hanya sebagai price taker, dan harga yang ada di pasar itu merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna antara lain adanya kebebasan perusahaan untuk keluar masuk pasar dan kebebasan untuk mengambil sebuah keputusan. Adapun dari pasar persaingan tidak sempurna, yaitu adalah pembeli hanya menurut saja harga yang sudah ditentukan oleh produsen karena produsen mempunyai wewenang yaitu untuk mengendalikan sebuah harga atau disebut dengan price maker. Bedanya tadi kalau pasar persaingan sempurna ada price taker, kalau pasar persaingan tidak sempurna price maker, artinya wewenang sebuah perusahaan untuk menciptakan atau mengendalikan sebuah harga. Nah, macam-macam persaingan pasar tidak sempurna antara lain yaitu monopoli atau pasar monopoli, pasar oligopi, dan pasar monopolistik. Pemerintah tidak ikut peran dalam pasar persaingan sempurna, melainkan pemerintah itu ikut peran dalam pasar persaingan tidak sempurna. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.